Halo Sobat Indonesia, saya Audu Marindra, salah satu member dari After Five Global Digital Community. Ya, ada banyak perusahaan di situ yang bisa Anda ikuti, jadi semua orang bisa memberikan link video YouTube atau hotel link atau perusahaan linknya. Ya, jadi digital community itu semua orang bisa sharing link dan saling berbagi dan saling lihat-lihat sendiri ya. Di klub ini kita tidak hanya tentang bisnis akan tapi juga fun ya, tentang video, musik atau film kita bisa lihat semua bareng-bareng. Dan hari ini kita mau coba sharing tentang pertanyaan teman-teman pemula untuk beli rumah ya. Apa aja yang harus dipertimbangkan, terus pajak-pajak apa aja yang ditanggung, simak berikut ini ya. Ci, first home buyer nih, bisa kasih insight apa aja yang harus saya pastikan? Oke, kalau mau beli rumah, pastikan aksesnya ya. Aksesnya gimana, gampang apa enggak? Terus habis itu padat apa enggak aksesnya? Ada berapa akses menuju ke sana? Misalnya ada tol, ada akses jalan biasa juga masih bisa kalau misalnya amit-amit tolnya macet gitu kan. Itu yang harus diperhatikan ya, lokasinya. Nah, dari akses ada lagi secara lokasi yang harus diperhatikan. Lokasinya ini seperti apa? Tapi kan lokasi ini selera ya. Ada orang yang mau lokasinya itu lebih private gitu ya, yang lebih agak sepi dibandingkan di lokasi yang rame banget, yang agak deket sama kota. Nah, ini tergantung kebutuhan kamu maunya seperti apa. Nah, kalau kamu tipenya pengen tempat tinggal itu yang luxe gitu ya, terus yang private gitu ya, yang cluster, kamu perhatikan project-project dari developer ini udah di mana aja, cara mereka mengelola perumahan yang udah jadi itu seperti apa. Karena banyak ya yang kecewanya itu pas udah nempatin si lokasi ini ya, sekali tinggal si estate-nya ini nggak ngurusin sama sekali, jadinya jalanan banyak yang berlubang gitu ya jalanannya, terus areanya atau kawasannya nggak terawat. Nah, jadi untuk pengembang atau developernya siapa itu patut diperhatikan ya, terpercaya apa enggak, produk-produk atau project yang sebelumnya seperti apa, karena kamu akan berhubungan terus sama si developer atau pengembangnya ini. Kalau kecewa nanti nyesel sendiri juga. Yang selanjutnya, perhatikan di produknya sendiri ya. Rumahnya atau apartemennya ini seperti apa, layoutnya sesuai nggak sama yang kamu suka gitu kan. Sesuai kebutuhan apa enggak ya. Maunya apa nih, maunya rumah tumbuh apa rumah yang udah full bangunan. Kalau rumah tumbuh ya harus siapin dong dana nanti kemudian hari untuk renovasi. Tapi ingat ya, untuk rumah tumbuh kalau di dalam klaster itu juga cuman bisa dibangun di belakangnya doang, nggak bisa dirubah banyak di depan, jadi nanti rumahnya juga jadi jelek. Karena untuk rumah-rumah yang layoutnya kurang bagus juga nanti pas mau jual kembali itu harganya juga nggak akan bisa bagus. Nah, kalau misalnya suka yang rumah full bangunan gitu ya, yang udah modern gitu, yang dari segi desainnya yang kekinian gitu ya, itu bakal lebih bagus lagi karena sama kayak baju ya gitu, jadi mengikuti terus gitu perkembangan zaman untuk model atau desain rumah. Dan bayar arsitek itu nggak murah, jadi kalau misalnya bangun sendiri pun itu pasti mahalnya di arsiteknya. Apa aja yang ditanggung penjual dan pembeli ya? Oke, untuk awal mungkin pajak untuk penjual dulu karena nggak banyak. Pajak penjual itu adalah pajak penghasilan paling 2,5% dari hasil yang dia dapatin. Terus selanjutnya adalah pajak yang ditanggung oleh pembeli. Ini banyak banget, sumpah. Jadi pajaknya itu adalah di awal yaitu PPN, pajak pertambahan nilai, yang sekarang dari 10% jadi 11%. Kalau properti itu berasa banget ya, 1% itu kayak dari 1 miliar aja udah 10 juta. Untuk PPN ini biasanya udah masuk ke harga gitu ya, dan kalian juga harus tanya kadang-kadang kalau mereka pajang di billboard, pajang di iklan, harganya mungkin 900 juta atau harganya 500 juta, ini harga sudah termasuk PPN apa belum? Karena setiap developer biasanya beda-beda nih. Dia itu tampilin harga sebelum PPN, ada juga yang dia tampilin harga termasuk PPN udahan. Oke, untuk selanjutnya adalah pajak yang biasa kalian dengar adalah BPHTB, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Ya, hak atas tanah dan bangunan.
Nah, ini nilainya berapa? Yaitu 5% dari harga jual dikurangin NPOP TKP. NPOP TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. NPOP TKP itu biasanya diatur berbeda ya setiap daerahnya. Dan yang selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan, yaitu PBB, yang harus kamu bayar setiap tahun. Ini tuh besarannya berapa juga tergantung sama luasan tanah rumah kamu ini dan juga bangunannya. Oke, itu aja kayaknya pajak-pajak yang harus dibayar. Dan banyak juga biaya-biaya lain ya selain pajak yang harus, yaitu seperti biaya balik nama ke notaris dan juga sama biaya akad kalau misalnya pakai cara bayar KPR. Jadi sebenarnya beli rumah itu biaya-biaya yang lain dan pajaknya itu sangat banyak, apalagi kalau misalnya harga rumahnya mahal, pasti semakin mahal juga. Jadi saran gue kalau mau beli rumah, kalian punya spare uang yang cukup gitu ya, untuk biaya-biaya ini. Belum lagi biaya-biaya tak terduga yang lain gitu ya guys ya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe.